Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Kak. Terima kasih sudah datang ke bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, Kak. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya kakak yang pimpin. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Di sini kita kan belum kenal satu dengan yang lainnya nih. Kakak akan memperkenalkan diri. Kita akan memperkenalkan diri dari kakak terlebih dahulu ya. Nama kakak Anastasia Priya Putri. Selanjutnya, Nama saya Wihana Papahan. Nama saya Yonanda Angelika Purba. Nama saya Aufa Sabila. Nama saya Sinta Natasha. Nama saya Rauf Ramadan. Nama saya Nazwa Putri. oke, jadi udah kenal ini ya, karena udah tahu nama masing-masing. Sebelum kita memasuki topik pembahasan inti, di sini kita akan melakukan relaksasi terlebih dahulu. Silakan teman-teman duduk dengan santai tegak, kakinya di ini silangkan, tangannya di atas lutut, tutup matanya, tarik napas perlahan, buang, tarik napas lagi perlahan, buang, tarik napas, udah nggak usah dibuang. Dibuang, udah buka matanya secara perlahan, udah relax semuanya. Udah Kakak. Topik bimbingan kelompok pada pagi hari ini yaitu topik tidak tersedia makanan yang diinginkan. Dalam melakukan bimbingan kelompok perlu adik-adik ketahui bahwa percakapan apapun yang di sini tidak boleh diketahui oleh orang lain atau orang luar kecuali kita yang ada di bimbingan kelompok ini. Diharapkan juga adik-adik bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat apapun itu. Dalam melakukan bimbingan kelompok ini kita harus mengikuti norma-norma yang ada. Baiklah, di sini ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Belum, Kak. Nggak tahu ya. Bimbingan kelompok adalah suatu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan kita melakukan bimbingan kelompok ini adalah untuk mengurangi rasa trauma pasca bencana. Di sini kakak mau nanya, mengapa penting kita membahas topik pada pagi hari ini? Izin menjawab Kak. Boleh, silakan. Agar kita tetap bisa bersyukur ya, karena ketika terjadi bencana pasti stok makanan atau asupan bergizi itu terbatas. Jadi penting juga biar kita belajar tabah, belajar ikhlas untuk menghadapi kehidupan sesulit apapun. Oke, bagus sekali. Ada pendapat yang lain? Oke, tidak ada ya. Kakak mau nanya nih, yang kedua itu apa faktor penyebab dari tidak sedia makanan yang diinginkan ini? Ada yang tahu nggak apa faktornya? Silakan. Jadi kan ini dalam kondisi bencana ya. Jadi faktor penyebabnya itu mungkin aja ketersediaan makanan yang diberikan oleh relawan itu tidak tersedia seperti itu. Pilihannya. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Kak, Silakan. menurut saya faktor penyebabnya itu anggaran untuk membeli makanan terbatas. Oke, bagus. Apa sih dampaknya dari topik kita pada hari ini? Ada yang tahu? Saya silakan. Merasa tidak dihargai salah satunya karena mungkin kebutuhan mereka merasa tidak diperhatikan. Oke. Ada yang lain? Dampaknya itu beberapa anak akan menjadi trauma yang sulit dilupakan karena makanan yang mereka inginkan tidak tercapai karena disebabkan oleh bencana, jadi makanannya terbatas. Oke, bagus sekali. Ada yang tahu nggak solusinya itu apa? Solusi dari tidak tersediaan makanan yang diinginkan. saya Kak. Solusinya itu mungkin kita bisa berbagi sebagian makanan yang kita miliki kepada orang yang menginginkan makanan tersebut. Ada yang lain?
Jadi solusi menurut saya adalah kita harus ya menerima kenyataan atau bersyukur atas pilihan makanan yang tersedia saat itu. Oke, bagus sekali. Dalam melakukan bimbingan kelompok ini ada nggak yang mau menyampaikan komitmennya sebelum kita menyelesaikan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Nggak ada ya? Oke, kakak aja yang menyampaikan komitmennya ya. Komitmennya itu setelah kita membahas topik pada hari ini, kita tuh tidak akan memilih makanan lagi, karena apabila kita terjadi bencana, kita mengalami suatu bencana, kita tuh bisa gitu makan makanan yang ada di posko bencana itu. Jadi kita bisa makan apapun, nggak harus milih-milih gitu. Ada nggak yang mau ngasih kesan-pesannya dalam pertemuan pada pagi hari ini? Silakan. Ya, jadi pesan saya setelah melakukan bimbingan ini yaitu saya bisa merasa akan selalu bersyukur dengan apa yang saya punya, dengan apa yang diberikan, entah itu dalam bentuk makanan, keadaan atau apapun itu. Oke, bagus sekali. Ada yang lain masih pendapatnya? Tidak ada ya. Karena tidak ada lagi, terima kasih sudah datang ke bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa yang kakak yang akan mulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tepuk tangan. Sebagai apresiasi. Apresiasi kita semua. Yeay.